من لدني والمشرب الهنيء وهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك اللطيف ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصب علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui Zoom ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi, berkahi rezeki, berkahi sehat juga, insya Allah bisa sampai ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah untuk junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ini masih melanjutkan tentang sholat ya. Kali ini kita akan membahas tentang ruku ya. Dengan harapan mudah-mudahan dengan belajar, dengan menambah pengetahuan, dengan istiqomah, ikut pengajian, ikut kajian ini, sholat kita semakin baik, semakin berkualitas, baik gerakannya, baik bacaannya atau hatinya, dan insya Allah jika sholatnya baik, maka insya Allah kelak semuanya akan dianggap baik. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasab, ya. Pertama kali yang akan diperhitungkan adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah yang lain itu akan dianggap baik. Sebab kalau sholatnya baik, insya Allah hidup kita berkualitas, hati kita juga sangat nyaman dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita fatihai dulu guru kita, orang tua kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan panjang umur, mereka senantiasa diberikan keberkahan hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, serta rezekinya. Jika sudah kembali kepada Allah, insya Allah mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diletakkan di tempat yang mulia. Ala hadhihi binatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih untuk berikutnya anak-anak kita dimanapun berada yang sedang menuntut ilmu, yang saat ini sedang ujian, yang mungkin ada sebagian akan masuk di perguruan tinggi. Yang penting anak kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari narkotika, pergaulan bebas, perzinaan, barokah surat Al-Fatihah, barokah dari tahajud kita, barokah dari baca Quran kita, sholawat kita. Mudah-mudahan anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kecerdasan, akhlaknya menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kemudian untuk kita yang hadir ya, yang hadir pada pagi hari ini atau yang belum hadir, mudah-mudahan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Yang ingin menunaikan ibadah haji mudah-mudahan Allah kabulkan, bisa berangkat haji, visanya cepat keluar. Insya Allah bisa berangkat ke Mekah dan berziarah ke Madinah dalam keadaan sehat walafiat, memperoleh predikat hajian mabrur. Yang belum bisa berangkat haji tahun ini mudah-mudahan Allah berikan rezeki, kemudahan, kesehatan, insya Allah bisa daftar dan insya Allah bisa berangkat haji atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi berbagai kesulitan mudah-mudahan diberikan jalan keluar, yang kesulitan rezeki mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang mudah ya, yang barokah, yang belum punya pasangan, belum punya pasangan atau keturunan Allah berikan pasangan dan keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah binatun solehah. على إلى حضرة المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya surat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah itu sudah kami tunjukkan beberapa argumentasi dari teks-teks hadis sahih. Nah, kemudian kalau sholat sunnah, ya, khususnya rokaatul fajri, kemudian tawaf dan tahiyatul masjid itu hendaknya membaca qul ya ayyuhal kafirun atau rakaat yang kedua yaitu qul huwallahu ahad. Sholat subuh itu sayuqnya panjang, namun dalam perjalanan dianjurkan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, setelah membaca surat, ya, sebagian surat dari Al-Quran, baik panjang maupun pendek, terus apa yang kita kerjakan? Apa Mas Adit? Baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, apa? Baca sebagian dari ayat Al-Quran. Terus apa? Ruku. Ruku. Ya, ruku itu. Ruku itu apa? Ya, ruku itu yang bungkuk tadi itu. Bungkuk. Kalau maka ada seorang ulama besar di Malang namanya Kiai Thohir Bungkuk, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Kiai Thohir Bungkuk, penyebar Islam di Singosari, termasuk mengislamkan sebagian besar Singosari, namanya Kiai Thohir Bungkuk. Kenapa dinamakan Bungkuk? Karena orang Hindu dan Buddha pada waktu ketika datang ke tempat beliau selalu dalam keadaan ruku. Akhirnya orang menganggapnya kemana ke Mbah Bungkuk, sampai sekarang itu menjadi nama sebuah desa Bungkuk. Karena apa? Ulama tersebut namanya Kiai Thohir Bungkuk, itu setiap menemui tamu dari orang Hindu Buddha, yaitu dalam keadaan rukuk, yaitu orang sebutnya itu bungkuk. Nah, rukuk atau membungkuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruku'u summa yarka'u fayura'i fihi umuran. Kemudian setelah membaca surat, kita disunnahkan ya, diharuskan ruku. Jadi urutannya itu setelah membaca selesai itu langsung ruku. Nah, summa yarka'u fayura'i fi umuran. Nah, dalam ruku ini ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Nah, sebagaimana berikut ini ya. Summa yarka'u. Kalau nggak ruku gimana? Ya nggak sah. Masa langsung sujud ini ya nggak sah. Summa yarka'u.
fayura'i fihi umuran. Maka dalam rukuk itu ada yang harus diperhatikan. Apa tiba-tiba rukuk tanpa takbir? Maka di sini ayyukabbira lirruku Allahu Akbar. Nah, jadi setelah kita baca misalkan ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, apa? Rukuk kemudian apa? Allahu Akbar. Nah, itu baca Allahu Akbar. Boleh nggak dirubah misalkan Allahul Azim, kreasi baru? Nggak boleh ya. Tetap Allahu Akbar. Walaupun azim itu artinya agung sama. Tapi yang diajarkan Rasulullah ada Allahu Akbar. Nah, setelah rukuk, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal apa? Azim. Apa Mas Adit? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya, itu ya. Itu harus hafal. Nah, itu nanti ada penjelasannya berapa durasi lamanya. Yang penting ya setelah rukuk itu baca tasbih ya, minimal itu subhanallah ya, subhanallah itu sudah cukup. Subhana rabbiyal azim. 3 kali, 10 kali nanti ada penjelasan. Kemudian setelah rukuk ngapain Mas Adit? Ya. Setelah rukuk begini ya, wa ayyar fa'ayataihi ma takbiratur rukuk. Setelah rukuk kan ya, Allah, tangannya diangkat. Allahu Akbar. Nah itu urutannya setelah rukuk angkat Allah Akbar. Nah di sini wa ayyar fa'ayataihi ma takbiratur rukuk. Itu namanya apa? Iktibar. Wa yamuddu at-takbir muddan ila intiha'ir rukuk. Ya. Allahu Akbar. Nanti penjelasan satu persatu ada di bawah. Wa yadau rahataihi ala rukbataihi. Wa asabi'ahu mansyurah ala turi as-sak. Nah, ketika rukuk itu posisi rukuk itu gimana? Nah, di sini dijelaskan ya. Hendaknya bertakbir untuk rukuk, mengangkat kedua tangan disertai dengan bacaan takbir rukuk yang dibacanya panjang. Allahu Akbar. Dan hendaknya dia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Nah, punya gambaran ya nanti. Di lututnya, kemudian sedang jari jemari tangannya diletakkan pada bagian depan. Masih gambarkan pada lututnya masing-masing. Ya. Ini memang sedang saya tulis buku ini, buku panduan praktis sholat ini. Belum selesai karena waktunya itu mengerjakan yang lain. Kira-kira sudah 100 halaman ya, mulai wudhu, adzan sampai selesai sholat, terus setelah sholat apa saja yang dibaca itu sudah saya tulis, tinggal diedit, tinggal dibaca lagi. Dan saya lagi mencari orang yang bisa menggambar rukuknya seperti ini, yang boleh, yang sunnah seperti ini, yang tidak boleh seperti ini, sudah cari orang untuk menggambar. Kemudian sedang jari jemari tangannya diletakkan pada bagian depan, depan, betis dalam keadaan terbuka. Jadi betis itu dalam keadaan terbuka. Tapi jangan terlalu lebar ya, terlalu lebar. Dan hendaknya dia menegakkan kedua lututnya serta memanjangkan punggungnya. Jadi diluruskan ya, kakinya itu lurus. Ya. Kemudian tubuhnya itu ke depan, sama kepala, punggung sama pantat itu lurus. Ya kayak triplek ya. Ya, lurus. Jangan terlalu bungkuk, jangan mendongak. Mendongak itu kepalanya itu agak melihat ke atas atau terlalu merunduk. Ini.
Di sini wa yadha'u rahataihi ala rukbatayhi wa asabi'ahu mansurah ala tuli asab wa yansabu rukbatahu wa yamuddu dhahrahu mustawiya. Jadi apa namanya, punggungnya itu rata dengan kepalanya. Jadi kepalanya itu tetap melihat tempat sujud, bukan ke depan atau bukan ke belakang. Jadi mengintip siapa di belakang saya ini. Kalau ada kerasak ini tidak sambil menoleh ke belakang. Itu biasanya sholatnya anak kecil. Ya, seperti itu, sambil menoleh ke kiri. Nah, kalau orang orang gede itu ke depan, siapa imamnya sambil mengintip. Jadi lurus ya, pandangannya itu ke bawah tempat sujudnya. Fayakunu unuqahu wa dhahrahu wa ra'sahu kasafihah al-wahidah. Kayak triplek ya, kayak secara rata ini namanya. Secara rata sehingga leher, punggung dan kepalanya lurus seperti halnya sebuah papan. Nah, ini wa yujafi mirfaqaihi anjanbaihi bi khilafil mar'ah, dan hendaknya merenggangkan kedua sikunya dan lambungnya. Jadi tangannya agak begini ya, berbeda dengan perempuan. Nah, kalau perempuan itu sikunya tangannya itu ke ke dadanya. Kalau laki-laki itu ya kayak Brontoseno ya, kayak Warkudoro ya, itu gagah gitu. Itu ya. Dan hendaknya merenggang kedua sikunya dari lambungnya yang berbeda dengan wanita. Lalu membaca tasbih 3 kali, dan bagi yang sholat sendirian lebih banyak membaca tasbih. Nah, sholat subuh, sholat tahajud itu silakan bisa 10 kali ya. Ada riwayat yang menceritakan itu sampai 10 kali. Nah, ini teks yang dari kitab Mukhtasar Ihya. Yusabbihu thalathan wa ziyadatu hasuna lil munfarid. Ya, membaca tasbih 3 kali dan lebih dari itu bagus bagi orang yang sedang sholat seorang diri, khususnya sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib itu hendaknya berjamaah, entah itu di masjid atau di rumah. Pokoknya esensinya itu kalau sholat wajib itu hendaknya berjamaah. Kalau nggak bisa jamaah, ya nggak apa-apa, yang penting bisa sholat. Jangan sampai nggak bisa jamaah, nggak sholat, itu kan cilaka itu. Oke, kita lanjutkan. Ini keterangan satu persatu. Nah, ini ketika ruku membaca takbir dan angkat tangan. Allahu Akbar ini. Nah, itu ya. Ini membaca takbir dan tangannya diangkat. Nah, ini saya jelaskan hadisnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan. Nah, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibai wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbir lirruku' wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' yaqulu sami Allah liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fi sujud. Nah, katanya Abdullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya. Nah, Allahu Akbar, gini ya. Allah, nih sejajar, Allahu Akbar. Hatta yakuna hadwa mangki wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbir. Kemudian beliau melakukan hal itu ketika bertakbir untuk rukuk. Juga melakukan hal itu ketika beliau bangun dari rukuk. Ketika rukuk juga demikian, bangun dari rukuk juga demikian. Saya mengucapkan, seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bacaannya apa? Nanti turun berdiri dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Itu hadis yang menerangkan tentang membaca takbir ketika mau rukuk dan setelah rukuk ya. Oke. Terus yang kedua, punggungnya rata. Dari Abu Humaid meriwayatkan, Roka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Roka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma
hasara dhahrahu. Nabi rukuk kemudian beliau menjulurkan dengan rata punggungnya. Jadi apa namanya antara kepala kemudian punggung sampai pantat itu rata. Nah, dengan demikian tangan itu memegang lutut sehingga dalam kondisi ya sholat yang bagus memang seperti itu. Tapi kalau misalkan orang sudah tua ya, kemudian ayas-ayasan, nah, ayas-ayasan itu malas ya, sudah nggak kuat, apalagi asam urat itu rukuknya juga nggak begitu kuat. Kadang rukuknya itu hanya tangannya itu menempel di paha, kalau terlalu ke bawah itu bisa punggungnya sakit, itu tidak apa-apa. Ini berbicara orang yang sehat dan normal ya. Kalau misalkan nggak kuat duduk ya nggak apa-apa, itu dalam kondisi tidak normal kan. Makanya kalau orang masih muda, sehat, rajin ibadah, Allah lebih suka daripada orang yang tua rajin ibadah. Kenapa? Kalau orang tua rajin ibadah karena sudah tidak punya alternatif lain kecuali ibadah. Kalau mau ke ngafe ya kan nggak pantas, sudah tua. Mau ngopi ya nggak pantas. Nah, kalau anak muda rajin, oh itu berarti memang dari hatinya. Jadi gitu ya hadisnya itu. Terus hadis yang kedua, idza raka'ta fadh rahataika ala rukbata wamdud dhahraka. Wamdud bukan mas wadud. Wamdud artinya panjangan. Apabila kamu ruku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taruhlah kedua telapak tanganmu di atas dua lututmu dan julurkanlah punggungmu. Itu kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Abi Dawud ya. Apabila Anda ruku, fadha rohataika ala rukbataika wamdud dhahraka. Apabila Anda ruku, maka taruhlah kedua telapak tanganmu di atas dua lututmu dan julurkanlah punggungmu. Nah, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini dari Wabisah bin Ma'bad. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, fakana idza raqa sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi alma lastaqarra. Ini setiap sahabat tuh punya ilustrasi tentang bagaimana menggambarkan Rasulullah itu rukuknya seperti apa. Nah, kata sahabat Wabisah bin Ma'bad, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang melaksanakan fakana idza raka'a sawwa dhahru, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk ya, beliau meratakan punggungnya sehingga jadi punggungnya itu rata, sehingga apa? Andaikan air dituangkan di atasnya maka menetap, tidak mengalir. Nah, misalkan kita punya gelas, punya teh ya, dites nanti. Cara ngetesnya itu teh atau kopi. Tapi yang sehat ya, kalau orang tua rukuk itu sudah punggungnya itu tidak rata ya. Nah, ini yang sehat ya. Jadi begitu rukuk ditaruh kopi misalkan gelas di atasnya, itu kalau tidak jatuh itu berarti rukuknya itu sudah bagus ya, bagus. Nah, itu cara mendeteksi rukuk yang berkualitas seperti itu. Tapi sekali lagi yang sehat ya. Kalau tidak sehat ya duduk aja cuma menggerakkan kepalanya sudah. Ini riwayat Ibnu Majah ya. Kemudian setelah itu kepala rata, ya, kepala itu rata. Jadi kepalanya itu tidak boleh tadi saya sampaikan agak ke bawah sehingga kayaknya itu menoleh orang yang ke belakang atau menoleh samping kanan. Nah itu nggak boleh ya. Tapi kalau ada ya insya Allah tetap sah ya, tetap sah. Pokoknya nolehnya itu nggak sampai, oh siapa yang baru datang, itu namanya bukan sholat. Ini kepalanya rata dengan pantat seperti papan, tidak merunduk dan tidak mendongak. Nah ini landasannya apa? Ada satu hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan, farafa'a thumma i'tadala falam yusbi ra'sahu walam yuqni'hu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi.
Lalu kata beliau, lalu beliau Rasulullah SAW rukuk kemudian meluruskan, maka beliau tidak mendongakkan kepala, juga tidak menundukkannya, dan beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Jadi juga ada sahabat itu yang menyaksikan, memperhatikan gimana Rasulullah rukuk. Oh, ternyata sahabat ini yang diperhatikan adalah kepala Rasulullah SAW. Oh, kepalanya ternyata lurus, tidak melihat ke atas, juga tidak ke belakang. Berarti akhirnya menjelaskan bahwa kepala itu tetap apa. Terus kemudian meletakkan kedua tangan ya, di lutut. Bagaimana? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang terkenal konglomerat, ya, termasuk 10 orang yang dijamin surga. Sa'ad Abi Waqqas, beliau itu meninggalnya di Guangzhou, ya, di Guangzhou di Cina. Beliau itu konglomerat, akhir hidupnya beliau itu berkelana sampai berdagang sampai ke negeri Cina. Beliau dimakamkan di Guangzhou. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wa umirna an nadha'a aydiyana ala rabbi. Kami katanya, dan kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kami meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut-lutut kami. Jadi kalau rukuk itu ya di atas lutut. Kan nggak mungkin rukuk kemudian tangannya di belakang, nggak mungkin. Itu bukan rukuk itu. Ini ya, contohnya apa namanya, banyak contoh olahraga yang seperti sholat, seperti yoga. Sehingga ada para peneliti, kenapa sholat yang baik berkualitas itu menjadi sehat? Karena ketika sholat itu bagaimana cara meletakkan tangan, kepalanya, punggungnya, lehernya, itu kalau diteliti itu peredaran darah yang pada saat sholat itu menjadi bagus dan berkualitas sehingga dijamin sehat. Tapi nggak boleh misalkan kamu kok sholat biar sehat, itu ya nggak boleh. Karena sholat itu niatnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya, jari direnggangkan. Nah, jadi nanti kalau rukuk jarinya itu nggak boleh begini, tapi direnggangkan ya, direnggangkan. Jangan terlalu merenggang begini, direnggangkan itu gini. Terus ini bersumber dari Wa'il bin Hujr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raqa farraja baina asabihi. Farraja itu artinya itu membenggangkan, merenggangkan. Ya, merenggangkan begini. Ya kalau kita rukuk itu jangan terlalu begini, jangan sampai begini ya. Ya direnggangkan biasa untuk memegang lututnya. Biar yang punya sakit dengkul lutut itu insya Allah sehat. Asam. Ini hadis riwayat Al-Hakim, ya, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian posisi jari jemari. Nah, ya, jari jemari direnggangkan, ya, posisi jari jemarinya ini. Salib Al-Barrat meriwayatkan, ini, kami mendatangi Abu Mas'ud bin Amr Al-Badri Al-Ansari. Kami meminta ceritakan kepada kami, kata itu, tentang sholat Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri di depan kami dalam masjid lalu bertakbir saling menjelaskan. Falamma roka'a, ketika Rasulullah SAW rukuk, wadu'a yadaihi, ya, meletakkan kedua tangan di atas lutut, waja'ala asabi'u asfala min dzalika, kemudian menjadikan jari jemarinya lebih rendah daripada kedua lutut, ya. Jadi posisi jari itu di bawah lutut sedikit, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu antara lutut sama betis, ya jangan seperti itu model baru itu. Atau terlalu tinggi di paha juga. Jadi posisinya itu kalau ini lutut ya agak di bawahnya lutut ini. Di bawahnya lutut itu, dan di tangannya seperti itu. Ini ada gambarnya, saya belum sempat. Nanti di buku yang sedang saya susun itu ada gambarnya.
gambar tangan diletakkan di atas lututnya itu ada gambarnya itu. Kemudian berikutnya yaitu jari-jari ya, boleh memegang bagian belakang lutut. Bisa yang begini, bisa agak balik bagian depan. Ini mestinya memang dicontohkan yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu bagi nggak tahu kapan mencontohkan bagaimana rukuk yang benar. Ya, itu jari jemarinya itu di atas lutut agak ke bawah, bisa jarinya itu agak memegang bagian belakang lutut. Nah, atau bagian bagian depan atau agak miring, berarti megangnya itu begini, itu boleh. Ini qala Uqbah bin Amr, ala urikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala faqala faqabbara faqama wa kabbara thumma raqa'a wa jafa baina yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbati wa farraja baina asabi' min wara'i rukbatayhi. Katanya Uqbah bin Amr berkata, maukah kalian kuperhatikan sholat, kuperlihatkan sholat Rasulullah SAW? Salim berkata, beliau lalu bangkit, berdiri, bertakbir, kemudian rukuk dan merenggangkan kedua tangannya, seraya meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, serta merenggangkan di atas jari-jarinya dari posisi belakang lututnya. Jadi agak ke belakang ya, bukan ke depan banget. Ini itu cara rukuk ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan nanti saya berikan gambarnya persatu seperti apa. Terus kita lanjutkan. Nah ini gambarnya kira-kira begitu. Ya, jadi Mas Adit ya, posisi ini tidak mendongak dan kepala ya, tidak mendongak dan tidak ke belakang. Jadi posisinya seperti ini. Tangannya itu lurus. Ya. Kemudian jari jemarinya seperti ini. Nah, tadi yang saya terakhir ini boleh agak ke belakang. Jadi tangannya itu boleh agak ke belakang. Nah, tangannya itu ya boleh agak ke belakang. Seperti hadis yang terakhir itu. Kemudian pantat, kemudian punggung, ini rata, ini kurang rata ini. Tapi memang modelnya seperti rata. Ini tadi digambarkan seandainya ada air di atasnya itu tidak tumpah. Ini contoh ya, contoh cara rukuk ya ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, pertanyaan begini, ini berapa lama? Nah, berapa lama? Ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Tadi di di dalam teks tadi dinyatakan ya, dinyatakan dalam teks yang saya sebutkan tadi itu, ويسبح ثلاثا والزيادة حسن الفرد, membaca tasbih 3 kali, waziyadatu hasunul fardh, dan lebih itu bagus. Nah, jadi ketika rukuk seperti ini membaca tasbih 3 kali, minimal itu 1 kali, subhana rabbiyal azim. Nah, kita lanjutkan ya, setelah lihat gambar ini kita lanjutkan. Nah ini rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud dan i'tidal dapat dilaksanakan dalam masa waktu hampir sama. Nah, misalkan begini Mas Adit sholat subuh yang dibaca itu surat yang panjang, misalkan Sabbihisma rabbika a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu dihitung. Kalau kira-kira 3 menit, oh berarti rukuknya ya 2 menit setengah. Nah itu. Sujudnya ya 2 menit setengah. I'tidalnya 2 menit setengah. Jadi berdirinya lebih lama sedikit daripada rukuk, sujud dan i'tidalnya. Itu cara menghitungnya. Kalau baca kulhu berarti enak, cepat semua itu. Jadi semakin panjang maka tingkat durasi rukuknya
itu hampir sama dengan lama berdirinya, yaitu ketika membaca Al-Fatihah dan membaca sebagian surat. Milih mana Mas Adi? Milih yang cepat atau yang lama? Nah, karena ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujudu wa idza rafa min ar-ruqi wa baina as-sajdain qariban min as-sawa. Adalah rukuk Rasulullah SAW dan sujud beliau, dan ketika beliau bangun dari rukuk dan antara sujud semuanya hampir sama waktunya. Wah, ini payah kalau misalkan imamnya baca surat Al-Baqarah itu bisa sujudnya itu sampai setengah jam itu. Untung orang Indonesia sudah ngerti. Ngerti apa? Ngerti nggak kuat lama-lama, akhirnya dibaca itu kulhu, akhirnya rukuknya juga sama, ya. Kemudian sujudnya juga sama. Akhirnya enak, sudah makmumnya itu nyaman. Nggak tahu nyaman cepatnya atau nyaman karena bacaannya kita tidak tahu. Wallah alam. Yang penting bisa sholat sudah alhamdulillah. Terus lanjut. Rukuk bisa lama seperti berdiri. Dipilih mana? Ini sama. Kalau tadi itu berdekatan, kalau ini sama. Ini ada satu hadis Rasulullah SAW. Ini cerita seorang qumtu ila janbi Rasulillah sallallahu. Aku sholat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zatal lailah, pada sebuah malam. Wa kana ruku'u nahwan qiyam. Wa sujudu nahwan min ruku'i. Ya, faqada salatahu wa qad kadat rijlaya tankasir. Katanya ini, aku itu pernah sholat di samping Rasulullah, sholat malam, tapi ini kelihatan bukan sholat fardu ini. Dan adalah rukuk beliau dengan beliau sama ini sama dengan berdirinya dan sujudnya sama dengan rukunya, lalu beliau pun menyelesaikan sholatnya sementara kaki itu hampir saja patah. Ini kenapa sih bisa lama kalau Rasulullah? Ya karena Rasulullah itu asik tatkala sholat. Tapi Rasulullah itu tidak mewajibkan lama untuk kaumnya karena yakin kalau lama itu bisa buyar itu. Coba saja nanti Mas Hadid suruh ngimami, yang dibaca itu wan nazi'ati warqa, terus yang kedua itu abasa wa tawalla. Itu bisa buyar. Mungkin hari pertama, kedua oke lah. Ketika oke keempat, wah bisa ditinggal sendirian itu. Nah, ini contoh ya. Nah, itu ada seorang sahabat sampai berkeluh kesah, hampir patah kakiku. Betapa lamanya berdiri. Ada sahabat itu Rasulullah itu baca surat Al-Baqarah. Nah, kemudian makmumnya itu bilang hampir saja saya mau rukuk, ternyata Nabi itu melanjutkan. Ini silakan mau ditiru ya, silakan yang penghafal Al-Quran. Kalau kita ini ya Mas Adit ya penghafal kulhu, jadi sholatnya biasa-biasa saja. Wong kulhu saja itu dapat surga, apalagi yang panjang itu ya. Itu ada seorang sahabat juga sholat lama juga ditegur Rasulullah SAW. Kemarin yang jelaskan, pokoknya kalau sholat secara berjamaah menjadi imam itu harus tahu psikologi makmumnya. Jangan lantaran menjadi imam kemudian dilamakan sholatnya, akhirnya memperberat orang yang ada di belakangnya. Apalagi di daerah-daerah yang sifatnya itu keramaian, daerah kampus, daerah pasar, daerah mall, tempat bekerja, itu kalau lama itu pasti akan memberatkan. Jadi nanti Islam itu kesannya itu berat banget. Orang mau masuk Islam tuh lihat sholatnya itu, wah sholatnya kok seperti ini. Ada cerita ini, ada teman saya itu punya temannya itu ahli sedekah, sering datang kepada para ulama, kadang juga puasa. Kalau malam itu bangun teman-temannya di WA itu, orang kaya raya, kaya banget di Pasuruan itu. Kalau baca misalkan alhamdulillah, senang sama orang sholat dan sebagainya. Terus akhirnya ditanya gini, kamu kenapa nggak mau Islam? Saya nggak kuat sholatnya. Disuruh masuk, saya itu nggak kuat sholatnya. Coba kalau sholatnya yang ringan-ringan, sholat 5 waktu, sholatnya pendek-pendek. Oh ternyata Islam itu juga boleh yang seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang berat-berat sholatnya, misalkan sebelum sholat itu ada sholat
rawatib 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, kemudian belum lagi wiridan terlalu panjang. Itu orang masuk Islam mungkin kok berat banget ya. Nah, makanya barokahnya ada orang yang biasa-biasa saja tetapi akhlaknya diperbaiki, kadang orang itu tertarik pada agama Islam. Tapi sekali lagi Islam atau tidak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus nah, bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Loh, ada nggak bacaan yang lain? Ada nggak bacaan yang lain? Ini apa namanya? Dalam beberapa riwayat ya, itu ada bacaan pertama Subhana rabbiyal azim ya, tiga kali ya, tanpa dibatasi bilangan ya, tanpa dibatasi bilangan. Berarti berapapun boleh ya. Yang kemudian dalam riwayat yang lain itu 3 kali ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla man nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'i subhana rabbil azim ya. Itu 3 kali. Itu ada riwayat yang jumlahnya 3 kali. Idza raka'a faqulu idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'i subhana rabbil azim thalatha faqad tamma ruku' wa dzalika adnahu. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Anas bin Malik, ma itu wa ahadin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbah salatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz. Qala fa fa khazarna fi ruku'i asyra tasbihat wa fi sujudihi asyra tasbihat. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan, aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun setelah Rasulullah SAW yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah daripada anak muda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pernah melaksanakan sholat tasbihnya itu 10. Anas berkata, maka aku memperkirakan dalam rukunya adalah 10 kali tasbih dan sujudnya 10 kali tasbih. Jadi pingin agak lama ya, itu 10. Ya, 10 tasbih. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu 10 kali, masing-masing 10 kali. Nah, mengenai tambahan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, itu ada wa bihamdi yang biasa ada alami. Sebagian diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Uqbah bin Amir, ya, itu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi talasan. Itu ada yang seperti itu. Jadi itu bacaan ya, bacaan apa namanya, kita sudah terbiasa ya, sudah terbiasa membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya sudah, itu ada riwayatnya, monggo dibaca dan istiqomah paling minimal hanya sekali, ya kemudian bisa 3 kali, katanya Imam Al-Ghazali itu, jika seorang diri itu ditambah itu hasan ya, lebih bagus. Kemudian riwayat Anas menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu sholatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu ternyata tasbihnya 10 kali. Monggo, yang mau membaca 10 kali dipersilakan, yang hanya 3 kali juga dipersilakan. Kemudian bacaan yang lain, ada subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Bukan tasbih, menjadi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu bacaan yang lain ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku' wa sujud subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Pernah saya sampaikan masalah subuhun. Ini biasanya. Ini untuk ibu-ibu ya, yang punya anak, nah, kemudian anaknya itu susah dinasehati. Nah, ini ilmu saya dapat dari guru saya. Susah dinasehati. Nah, kalau punya anak susah dinasehati, kalau sudah punya cucunya susah dinasehati. Habis sholat malam, sholat tahajud, atau sebelum tahajud sudah bersuci, ya ubun-ubunnya ini waktu tidur anaknya itu dibacakan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh 3 kali, terus ditiupkan.
insya Allah kalau istiqomah anak itu akan menjadi anak yang taat dan nurut dan tidak gampang membantah kepada orang tuanya. Ini sudah saya coba ini, sudah saya coba dan bisa dicoba di khususnya yang anak kecil ya. Kalau sudah gede itu kalau didekati tidur, ngapain ibu kok dekat-dekat itu. Tapi untuk anak ya jangan kemudian dipraktekkan kepada istrinya atau suaminya. Oh ini misalkan Mas Adit, istri saya bandel banget ini. Kemudian dikati subuhun kutus robul malaikat warroh. Wah itu bisa dibentak itu. Ngapain? Memang saya dirukyah, salah apa gitu. Tapi ini eksperimen ya. Guru saya itu pernah ada orang yang sedang autis ya. Autis kemudian itu dibawa kemana-mana itu sudah nggak bisa. Akhirnya dititipkan, kemudian setiap hari digitukan, bisa sembuh katanya. Subhanallah, ini kekuatan ya. Tapi orang yang meniup itu tentu saja orang yang punya kekuatan spiritualitas yang tinggi ya. Mungkin dia itu ahli sholat malam, mungkin dia itu ahli puasa, mungkin ahli baca zikir, mungkin hafal Quran, itu kekuatannya luar biasa. Itu eksperimen. Itu bukan satu kali dua kali, itu berkali-kali dilakukan. Bahkan orang yang gila, orang yang tidak waras itu bisa taat, itu bisa tunduk. Silakan mencoba dan niat ya. Ini pengajian sholat sekaligus ada wirid-wirid tertentu. Terus bacaan yang lain ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi model bacaannya itu banyak ya. Tadi subhana rabbiyal azim atau nama subhana rabbil azim wa bihamdi. Ada. Kemudian yang kedua, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang ketiga, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Nah itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsuru ay yaqula fi ruku'i sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Rasulullah juga sering membaca ini. Nah, kira-kira kita milih yang mana? Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir bacaannya apa? Ada lagi bacaan. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati. Itu. Tapi saya pastikan semuanya itu boleh diamalkan, tapi tidak dalam waktu yang sama. Misalkan Mas Adit ingin mengamalkan yang sama, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, terus tambah lagi subuhun, tidak seperti itu ya. Prakteknya itu pilih salah satu untuk diamalkan dan keempat-empatnya itu boleh dan sah. Tidak baca pun juga sah. Begitu ya. Sudah selesai tentang rukuk ya. Nah, insya Allah minggu depan pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang i'tidal. Ini penting ya Bapak Ibu bisa mengulang-ulang karena ini kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Pernah saya sampaikan itu sholat itu adalah imaduddin ya. Sholat itu tiang agama. Kelak kita akan dites di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan tes-tesannya itu bukan membaca Quran atau lain sebagainya, tes-tesannya sujud. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fahum san. Jadi nanti itu begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu diutus untuk sujud. Karena terlatih sujudnya bagus, maka secara otomatis di hadapan Allah itu langsung bersujud, berarti dia itu berhak untuk mendapatkan balasan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Masya Allah. Dengan belajarnya kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan gerakan sholat kita lebih baik, lebih bagus, cara sholat kita lebih baik, lebih bagus, bacaannya juga lebih baik, lebih bagus. Dan mudah-mudahan kita lebih khusyuk dalam sholat ya Bapak Ibu, karena kita sudah mengetahui ilmunya lebih mengetahui nih. Banyak yang saya pagi ini belum tahu, ternyata
banyak ilmu baru yang saya mengetahui pagi hari ini. Bapak Ibu, ini mohon maaf ini kenapa di kamera saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi ucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua pada pagi hari ini. Memang pelajaran yang harus diulang-ulang untuk bacaan ruku ini, karena